Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Sunar Tutorial. Nah, untuk video kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu membuat lengan lonceng atau lengan trompet ya. Nah, ini untuk bagian ujung lengannya, yaitu dia polanya adalah seperempat lingkar ya. Ini pola seperempat lingkaran. Ini untuk bagian lengan trompetnya atau lengan lonceng. Nah, di sini untuk bagian sambungan yang bagian lengan utamanya. Nah, di bagian sambungan lengan utamanya biasanya mengikuti lebar lengan utamanya ya. Nah, ini untuk sambungan yang di bagian lengan lonceng. Dan ini untuk sisi lengan kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ini untuk bagian kerung lengan. Nah, ini untuk bagian sisi belakang dan sisi depan. Nah, sekarang kita lanjut ke proses penjahitan. Nah, sekarang saya mau lipat kecil atau kelim di bagian ujung lengan trompetnya. Di bagian ujung pola yang seperempat lingkarannya ini saya ganti menggunakan sepatu lilit atau sepatu kelim ya. Sekarang saya lipat kurang lebih 2 mili 2 kali lipatan. Nah, ini untuk proses pertama menjahit kelim ya, menjahit lilitnya. Nah, biasanya saya jahit seperti biasa dulu. Kita jahit seperti biasa aja, kurang lebih sekitar 4 atau 5 cm. Kita jahit dulu ya, sambil ditekan, lalu kita tarik bagian ujung benangnya. Ini untuk membantu proses pertama jahit kelim atau jahit lilit. Setelah itu kita lanjutkan, kita lilitkan dulu ke dalam sepatu lilitnya ya. Biasanya saya masukkan, saya lilitkan, lanjut kita perlahan-lahan menjahit kelimnya. Jangan ditekan atau ditarik ya, kita seimbangkan dengan alur kainnya aja sambil ditarik bagian ujungnya. Bagian tangan kiri menarik dan bagian tangan kanan itu seperti mendorong serat kain ya, jadi nanti hasilnya tidak mengkerut. Cara supaya menjahit kelim itu mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang bagus, biasanya untuk lingkaran seperti ini agak pelan-pelan ya, sambil diatur-atur dengan menggunakan jari. Karena apa? Biasanya kalau untuk lingkaran itu yang kain serong dia agak sulit. Nah, kalau udah selesai dijahit kelim di bagian ujung lengan trompetnya, lalu sekarang kita proses penggabungan menjahit antara pola lengan utama dan pola lengan trompetnya sendiri ya. Nah, kita persatukan antara sisi baik dengan sisi baik, karena saya mau jahit stick balik ya atau jahit tindas. Jadi saya ketemukan sisi baik dan sisi baiknya. Lalu yang kelihatan di kamera itu adalah sisi buruknya, dan di bagian bawah juga sisi buruknya.
jahit kurang lebih 5 mili ya, 5 mili sentimeter. Setelah itu kita balik kain yang sisi buruk bertemu sisi buruk. Sekarang yang bagian kelihatan di kamera itu adalah sisi baiknya. Kita jahit juga kurang lebih 5 mili sentimeter menutupi jahitan yang pertama ya. Nanti ketika dibalik, yang penting jahitan pertama itu tidak kelihatan. Nah, sekarang saya sudah proses penjahitan tindasnya. Jadi setelah dijahit selesai di bagian sisi baiknya, sekarang kita jahit tindas. Nah, udah selesai ya dijahit tindas. Lalu satu kali lagi jahit tindas lagi. Nah, sudah selesai. Sekarang kita gabungkan antara sisi-sisi lengan, lalu kita jahit ya. Sebelumnya saya sematkan menggunakan jarum pentul supaya antara jahit tindas tadi itu tidak tinggi sebelah atau tidak, biar tingginya sama ya, biar nanti kalau dibalik dia akan kelihatan sama antara kanan dan kiri jahitan stik baliknya. Nah, sekarang proses penjahitan sisi bagian lengan. Nah, ini sudah selesai dijahit. Proses selanjutnya kita obras bagian lengan ya, bagian sisi kanan kirinya lengan. Ini saya obras sampai ujung ya, diobrasnya. Nah, setelah itu kita balik. Nah, ini hasil jadinya lengan trompetnya. Ini cuma satu lengan trompet ya, bukan yang susun. Nah, ini udah selesai. Seperti ini hasil jadinya. Ini belum disetrika, nanti kalau udah setrika kelihatan lebih maksimal. Nah, ini setelah dipasang di bagian bajunya ya, bagian tuniknya. Ini sudah saya pasang. Nah, ini hasil akhir dari lengan trompetnya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku ya, supaya aku semangat bikin video atau tutorial selanjutnya. Bila teman-teman ada saran untuk tutorial berikutnya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.